semua beban saudara, segala apapun yang kau rasakan hari ini, tanggalkan semua di kaki Yesus. Mari saudara kita mau serahkan hati Tuhan Yesus, karena Dialah sumber hidup kita, sumber kekuatan di dalam hidup kita hari ini. Tanpa Dia kita tidak mungkin kita dapat ada hari ini. Mari saudara kita mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan, dan kita mau terus menyenangkan hati Tuhan di dalam mesbah doa, sehingga kita yang lemah dikuatkan dan tidak ada mustahil kita boleh kemenangan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami bersyukur pagi hari ini kami datang padamu dengan menyembah, memuji-Mu Tuhan, membawa korban syukur di hadapan-Mu. Layakan kami Tuhan, sebelum kami memuji menyembah-Mu, segala hati, pikiran, jiwa, tubuh kami Tuhan, supaya tidak ada satupun Tuhan hati kami, hati yang lemah, hati yang tak berdaya, hati yang penuh dengan beban berat. Kami mau tanggalkan semua di kaki-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau lebih dalam lagi, mau mencari Tuhan wajah-Mu pagi hari ini dengan kami membawa korban syukur dalam pujian, dalam penyembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diizinkan kuasa itu mengganggu mesbah doa pagi ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan, bahwa Allah bekerja berkati kami, dan Engkau layak untuk puji disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkanlah hatiku Tuhan. Amin. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Amin Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala puji hormat, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku ini Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Engkau baik Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan kasih-Mu Bapa Yesus. Segala puji hormat, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
firman-Mu setiap hari dalam hidup kami. Karena Engkau sumber hidup kami, sumber kemenangan, kekuatan dalam Tuhan. Oh Bapa, iman percaya kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Untuk itu kami selalu Tuhan, oh Bapa, ingin selalu ada di dalam Tuhan kasih dan kuasa-Mu. Kami ada di dalam Tuhan, Tuhan genggaman-Mu. Inilah pujian penyembahan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Yesusku, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan, walaupun sedetik pun ya Tuhan. Hidup tanpa-Mu ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Yesusku, bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu. Dan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, dan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Amin benar Tuhan. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kita dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan padamu. Tanpa-Mu ya Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Yesusku, ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Yesusku, bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu Tuhan. Yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh haleluya. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, benar ya Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Sebab Kau pokok anggur yang kuat, yang benar dalam hidup kami. Pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh Yesus, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan. Kau pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Haleluya.
Bapa, ucap syukur buat boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan mengokohkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di Mesbah Doa Pagi. Saudara, tema daripada Mesbah Doa Pagi pada pagi hari ini adalah Injil itu kekuatan Allah, ya. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 kita akan membaca, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Nah, saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di kota Roma mengenai Injil Kristus, ya. Apakah Injil itu? Injil itu adalah kabar baik, ya. Saudara, di ayat yang sebelumnya, di ayat yang kedua, Rasul Paulus menulis, dikatakan dalam Roma 1 ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Di ayat yang ketiga, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu adalah tentang Kristus, kabar baik tentang Kristus. Ya, dikatakan ya yang diperanakan dari keturunan Daud, ya. Saudara, bahwa Injil itu telah dijanjikannya melalui para nabinya. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia, saudara, telah diberitakan, disampaikan oleh para nabinya sebelumnya di dalam kitab suci, ya. Bagaimana kelahirannya, saudara, dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 mengatakan dari seorang perawan, ya, dikatakan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita, ya. Dan bagaimana kelahirannya di tempat di mana ia dilahirkan, dalam Mika 5 ayat yang ke-1 dan yang kedua, dikatakan bahwa hai Bethlehem Efrata, daripada mula akan lahir seorang pemimpin, bangkit seorang pemimpin yang akan memerintah, ya, saudara, Israel, yang dikatakan yang permulaannya sejak dahulu kala, ya, sejak purbakala, ya, from everlasting, yang permulaannya sejak kekal, ya. Saudara, Yohanes juga mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia yang tinggal di antara kita, ya. Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Ya, tujuan Yesus datang ke dalam dunia yaitu diberitakan oleh malaikat Gabriel pada Yusuf, dikatakan bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Saudara, Rasul Paulus katakan bahwa tadi di ayat yang ke-16,
bahwa saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya ya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah ya, dikatakan bahwa Paulus dia adalah anak Allah yang berkuasa ya. Di dalam pelayanannya Yesus di muka bumi ini ya, banyak saudara orang-orang Farisi, ahli Taurat yang menentang dirinya. Namun Yesus mengatakan bahwa kalau engkau tidak percaya kepadaku, maka percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ya. Saudara, pekerjaan yang Yesus lakukan membuktikan bahwa dirinya adalah anak Allah yang berkuasa ya. Saat para murid ya, saudara, berada di tengah lautan dan saudara terjadi ombak yang besar ya, yang menerpa perahu mereka dan mereka ketakutan membangunkan Yesus, maka Yesus menghardik angin dan danau itu diam dan tenanglah. Maka para murid mereka tercengang bahwa selama ini guru yang mengajarkan kebenaran bagi mereka, dia adalah anak Allah yang berkuasa ya. Nah saudara, Rasul Paulus menulis ini karena dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Dahulu dia bernama Saulus ya, bahkan dia menentang para pengikut Yesus dan memasukkan para pengikut Yesus ke dalam penjara. Ya, mereka ditangkap oleh Paulus. Bahkan saudara, ya, Paulus ada di antara dan menyetujui saudara mereka yang melempar batu Stefanus hingga mati. Ya, saudara, dengan kuasa besar Rasul Paulus meminta surat kepada imam besar untuk menangkap bahkan anak-anak Tuhan yang berada di kota Damsyik. Namun dalam perjalanannya di kota Damsyik, saudara, di tengah jalan, maka saudara ada sinar yang luar biasa, terang melebihi sinar terang matahari, saudara, sehingga saudara ia rebah beserta dengan pengikut-pengikutnya. Dan Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku ya? Dan Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Dan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, disitulah ia mulai mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, saat saudara dia buta matanya karena cahaya yang begitu besar, saudara, dan dia masuk kota Damsyik dan Tuhan Yesus mengutus Ananias untuk mendoakan Saulus ya, saudara, agar matanya disembuhkan. Dan juga Tuhan berkata kepada Ananias, saudara, seorang anak Tuhan ya, saudara, ya, seorang pengikut Yesus di kota Damsyik, bahwa Saulus yang berganti nama dengan Paulus, dia adalah alat pilihanku ya. Saudara, bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa oleh karena imannya dia akan mengalami banyak penderitaan oleh karena aku. Sungguh luar biasa Tuhan mengubahkan hidup Saulus menjadi Paulus. Hidup yang tadinya menentang Kristus sekarang menjadi pembela Injil Kristus ya. Saudara, bahkan hampir sepertiga dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Saudara, di dalam pelayanannya luar biasa ya, dia dengan teguh mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil ya. Dia tidak bergeser imannya ya, saudara, karena dia banyak mengetahui hukum Taurat ya. Dan ternyata bahwa dia mendapati bahwa hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama banyak berbicara tentang Yesus, dan Yesus itu adalah kegenapan hukum Taurat yang mengatakan bahwa seorang Mesias akan lahir yang akan menyelamatkan umatnya. Saudara, dikatakan Paulus bahwa aku punya keyakinan yang kokoh di dalam
Kristus, di dalam Injil, di dalam Yesus, ya. Saudara, apakah engkau punya keyakinan yang kokoh di dalam Yesus? Ya, saudara, dia bukan hanya sebagai manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Ya, saudara, dia 100% manusia, dia 100% Allah, dan itulah sebabnya dia menjadi imam besar yang menjadi pengantara antara Allah Bapa dengan manusia, ya saudara, untuk mendamaikan umatnya dari segala dosa, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, saudara, Rasul Petrus mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus. Ya, sungguh itulah iman para rasul. Dan saudara dan saya, kita tidak boleh bergoncang sedikit pun iman kita di tengah-tengah ajaran-ajaran sesat di akhir zaman. Ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus artinya dia yang menyelamatkan. Ya, Kristus itu adalah jabatan. Ya, di dalam bahasa Ibrani adalah Mesias, dia yang diurapi, ya, penyelamat, ya saudara. Kemudian di sini dikatakan dia juga adalah Tuhan kita, Kurios, ya saudara. Di tengah-tengah ya banyak pengajaran sesat di tengah akhir zaman ini, biarlah iman kita kokoh dan tidak goyah sedikit pun yang meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, ya. Ingatlah bagaimana Thomas saat dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Maka saudara, di hari kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas khususnya, dan dia berkata bahwa lihatlah tanganku dan lihatlah lambungku yang telah ditusuk, ya. Dan saudara, Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allah. Saudara, itulah pengakuan para rasul, para murid Yesus. Dan biarlah kita berpegang pada keyakinan iman para rasuli, ya. Saudara, itulah sebabnya ada pengakuan iman rasuli, ya. Karena pada waktu itu banyak pengajaran sesat. Saudara, oleh karena itu kita anak-anak Tuhan, kita harus punya keyakinan iman yang kokoh, ya. Dikatakan kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil berbicara tentang kabar baik, Injil berbicara tentang kabar baik tentang Yesus, ya. Saudara, imanmu harus kokoh di dalam Yesus, ya. Dikatakan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, ya. Karena itu saudara, kita harus percaya kepada Yesus. Dialah satu-satunya juru selamat manusia, ya, yang diutus oleh Bapa, ya, untuk menyelamatkan umatnya dari segala dosa, ya. Yohanes menulis, karena begitu besar kasih Allah kan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bagi setiap orang yang percaya, ya. Karena itu biarlah kita percaya kepada Kristus, ya. Saat saudara, ya, sudah kepala penjara, ya, itu bertobat, ya. Karena pada saat Saulus dan Silas yang dipenjara di kota Filipi, ya, dia menyanyikan lagu pujian dan kemudian terjadi gempa dan sel penjara semua terbuka, dan termasuk juga saudara belenggu dalam, ya, yang ada pada Paulus dan Silas, ya. Kemudian saudara, kepala penjara itu dia tersungkur di bawah kaki Saulus dan Silas, ya, karena Saulus dan Silas dia menyelamatkan saudara kepala penjara tersebut yang ingin bunuh diri, ya, karena dia berpikir bahwa seluruh tawanan mereka melarikan diri. Namun Paulus dan Silas
berkata bahwa mereka tetap ada di tempat itu. Dan kepala penjara itu, saudara, dia tersungkur dan dia berkata kepada Paulus dan Silas, ya, apa yang harus aku perbuat? Maka Paulus berkata, saudara, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Ya, oleh karena itu, saudara, iman kita kepada Kristus telah menjadi dasar, saudara, untuk kita boleh diselamatkan. Ya, nah, saudara, di ayat yang ke-17 berikutnya dikatakan, sebab di dalamnya, yaitu di dalam Injil, nyata kebenaran Allah, ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, di sini dikatakan nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi saudara, oleh iman percaya kita kepada Yesus, kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita. Ya, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa bukan karena perbuatan kita diselamatkan, namun karena iman, supaya jangan ada seorang pun yang bermegah diri di hadapan Tuhan. Ya, namun kita yang betul sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan kita, maka Paulus mengatakan bahwa dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang yang percaya sungguh kepada Yesus, maka dia akan hidup seperti Yesus telah hidup. Ya, hidupnya diubahkan dari hari ke hari melalui kuasa firman dan rohnya, sehingga semakin hari kita menjadi seperti Kristus. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, saudara dan saya, kita menjadi orang yang benar karena kita percaya pada Yesus. Kita dibenarkan oleh karena iman percaya kepada Yesus. Ya, dibenarkan berarti kita menerima pengampunan dosa. Dan bukan hanya itu, saudara dan saya diselamatkan. Ya, milikilah iman yang benar, iman yang percaya sungguh kepada Yesus, iman yang hidup seperti Yesus telah hidup, sehingga hidup saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa saudara, Tuhan ada di dalam hidupmu. Ya, hidupmu diubahkan dari hari ke sehari. Ya, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, biar iman kami semakin kokoh di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sesat ini, ya Tuhan. Biar kami berpegang pada keyakinan iman yang mula-mula, berpegang pada keyakinan iman para rasuli, di mana mereka telah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, dan sampai saat ini pun Tuhan Yesus, Engkau hidup di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kami mau percaya kepadamu dengan segenap hati, bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun, hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Dan Engkau juga adalah Allah dan Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau goyah iman kami di tengah-tengah keadaan zaman ini ya Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami masalah dalam masalah keluarga, rumah tangga, kiranya Tuhan pulihkan, dan biar kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kami. Terima kasih. Berdoa bagi bangsa negara kami, di mana bulan Februari, bulan depan kami akan mengadakan pemilihan presiden. Kami percaya bila Tuhan taruh Tuhan hatimu bagi
bangsa kami ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau telah menetapkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, 5 tahun ke depan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih dijauhkan dari segala kerusuhan, di tengah perbedaan dalam pemilihan. Biar kami tetap bersatu menjadi bangsa yang dewasa. Ya Tuhan, menghargai setiap pilihan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan akhiri Mesbah Doa pagi ini dengan menerima berkat yang daripadamu. Saudara, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.